Oke sahabat Bahan Kain, saat ini kita sedang ada di Inacraft, tepatnya di Hall Cendrawasih, booth nomor 78 bersama Ibu Dina dari Wearlory. Salam kabut Bu, selamat pagi ya. Pagi. Ya, jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu Dina tentang Wearlory ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit tentang profilnya dari Wearlory gitu. Saya dengar-dengar tuh kayaknya dulu pertama kali itu namanya tuh Lory ya. Iya. Kok terus berubah jadi Wearlory, ini bagaimana ceritanya ini bisa seperti itu? Salam kenal semuanya, nama saya Dina Rosaria. Saya adalah founder dan owner dari Lory Lurik yang sekarang berubah nama menjadi Wearlory. Jadi ceritanya, memang sejak awal saya ingin mengangkat wastra Indonesia ini agar bisa masuk ke kancah global gitu. Kita kan melihat selera masyarakat di global, masyarakat mancanegara itu fashionnya kan yang minimalis, simple. Saya ingin gimana biar wastra Indonesia itu bisa dipakai untuk keseharian mereka. Diawali dari yang gampang-gampang dulu kan, yaitu di Indonesia, di mana ini bisa dipakai untuk masyarakat kaum urban, di mana urban itu mereka suka yang minimalis, suka yang simple dan fungsional, seperti itu Mbak. Lalu kemudian, kenapa sekarang tahun ini kita berubah jadi Wearlory? Itu adalah brandingnya kita mau mengangkat agar lebih kontemporer. Jadi ya sejak awal dulu saya mengangkat nama ini Lory Lurik agar dikenal dulu dengan masyarakat sekitar, masyarakat Indonesia gitu. Dan tahun ini kita melihat bahwa global ini juga sudah membuka diri dan banyak sekali kesempatan untuk keluar. Saya membuat nama menjadi Wearlory supaya lebih kontemporer. Jadi kesannya lebih mengglobal gitu Mbak. Berarti nggak mentok kayak khusus spesialis lurik gitu juga? Iya, kemungkinannya seperti itu. Jadi kita akan juga main di bahan-bahan polos tapi yang dari dalam negeri. Seperti itu. Untuk bahan-bahannya sendiri ini nih produksi sendiri apa? Iya. Seperti kerjasama dengan pengrajin atau seperti apa? Jadi kalau bahan baku kita memberdayakan pengrajin di sekitar kita, terutama di Jogja dan Klaten. Jadi itu kan lurik kan emang asalnya di Jawa Tengah ya. Jadi kita mengambil dari situ dan kemudian kalau untuk bahan baku kain polos sendiri, kain-kain yang apa ya raw materialnya itu kita mengambil dari bahan kain. Oh, luar biasa ini. Pemakai bahan kain loh teman-teman, bisa bikin barang-barang ini baju pakaian yang sangat cantik yang bisa banget dipakai, bahkan sampai dibawa ke internasional ya. Semoga bisa go internasional ini. Amin. Ini. Konsepnya sih menarik sekali ya. Jadi ini emang untuk dengan tujuan agar busana Indonesia itu juga bisa dipakai bisa untuk masuk juga ke ranah di mana orang-orang yang suka simple itu masih bisa masuk elegan gitu. Oke, ini untuk di Inacraft sendiri ini udah berapa sering nih mengikuti acara? Ini kita yang kelima kali. Yang kelima kali. Jadi awalnya itu setelah pandemi, itu tahun 2022 Maret, itu kita pertama kali ikut Inacraft. Setelah itu kita selalu rutin ikut, dan ini kelima kalinya kita ikut. Oh, yang kelima kali. Berarti setahun 2 kali itu ikut terus ya? Ikut terus. Berarti ini sekarang udah mulai meranda di Indonesia, udah mulai banyak nih, udah tahu nih orang-orang ini nama Wearlory nih. Iya, mungkin customernya ya. udah ada nggak? Mudah-mudahan. Udah sampai. Iya, jadi memang kalau Inacraft itu banyak sekali menurut saya benefitnya sangat banyak gitu ya, karena selain saya bisa melihat pasar saya ternyata bagus di mana gitu kan, juga menambah juga relasi, menambah juga customer gitu, pelanggan gitu, dan itu sangat menentukan untuk keberlanjutan bisnis kita gitu. Apalagi kita dari daerah kan, dari daerah Jogja yang at least kebanyakan itu semuanya adalah ranah kreatif gitu ya, pekerja kreatif dan UKM gitu. Jadi memang pasarnya memang harus di kota-kota besar, misalnya Jakarta. Untuk saat ini goalnya dari brand Wearlory ini apa yang goal yang paling dekat lah ini? Inginnya seperti apa? Ada rencana untuk seperti apa ini? Untuk kalau goals yang jangka pendek ini kita pengen lebih mengglobal ya. Jadi ingin masuk ke pasar global. Iya. Ini sejauh ini usaha yang dilakukan udah sampai ke tahap mana ini? Kalau boleh tahu bagi-bagi sedikit. Bukan enggak itu cuman planningnya adalah ya kita mulai membuka diri dan membuka kesempatan itu buat bekerja sama dengan banyak pihak, terutama mereka yang ada akses ke luar negeri gitu, dan juga ada beberapa buyer gitu kan, dan juga customer kita yang dari Jepang, dari Eropa gitu, kita selalu rutin gitu ya berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka repeat order, dan juga kita memahami ternyata mereka seleranya seperti ini loh gitu. Itu yang kita mulai rutin sekarang itu seperti itu. Berarti udah bisa dikatakan kalau Wearlory ini udah masuk internasional dong ini, kalau udah ada customer dari luar negeri nih, nah berarti udah mancanegara. Puji Tuhan ada gitu ya. Ini kalau
kalau untuk yang kolaborasi untuk pemakaian bahan dari bahan kain ini, kalau boleh tahu ini yang dia biasanya dipakai itu kainnya apa aja ya untuk pembuatan? Saya saat ini masih pakai itu linen dan mori. Gitu, iya. Untuk Baru kombinasi itu apa? Untuk kombinasi. diolah Jadi lagi? kalau yang mori sama yang katun itu kita pakai buat diolah lagi menjadi batik. Iya, tapi kalau misalnya batiknya hanya sedikit sih, kita pakai batik sedikit hanya untuk kombinasi saja Aksen ya. gitu ya? Aksen gitu. Kemudian kalau yang bahan untuk yang basic top, kita pakai bahan linen. Buat linen. Iya. Ini di sini ada nggak contohnya? Ada contohnya satu di sini. Kebetulan saya bawa juga. Iya. Apa ini? Iya, ini basic top gitu, dan ini sangat adem gitu loh. Karakter kainnya sih kalau menurut saya sudah sangat enak dipakai, jadi saya nggak perlu mengolah lagi. Memang saya kan juga simpel ya, aja udah ini bisa aja, ya. dan ini dikombinasikan dengan lurik gitu nantinya, outer lurik atau apa gitu. Mungkin bisa berbagi tips mungkin atau pesan buat sesama yang lagi membuka usaha, ingin memulai usaha di bidang fashion atau sesama UMKM, pengrajin UMKM, biar bisa sukses nih kayak Wearlory nih. Sedikit-sedikit pesan tips mungkin ya. Oke, mungkin kalau dari saya itu kita adalah berpikir besar. Mungkin skala usaha kita saat ini masih kecil, tapi kita punya impian yang besar. Itu yang bisa mengangkat kita, yang bisa mengantar kita untuk terus naik kelas. Itu saja. Jadi intinya tetap harus berusaha ya, Dan berpikir menyerah. besar, Berpikir iya. besar. Harus terus memperhatikan juga ya, kayak pasaran juga betul, tentunya. iya. Jangan cepat puas ya intinya Iya, ya. Oke. harus terus dikejar sampai. Oke teman-teman, itu tadi sedikit bersama dengan Ibu Dian dari Wearlory. Terima kasih yang sudah menyaksikan wawancaranya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.